Kamu dulu. Tapi jangan Bu. Karena fasilitator itu bisa mendapatkan sertifikat ini juga harus melakukan aksi nyata tentang budaya positif. Jadi konsep budaya positif saya agak terkritik ya. Karena Bapak Ibu harapannya nanti Bapak Ibu bisa mengikuti. Makanya ini kegiatan praktek, seharusnya ini namanya sesi berbagi praktek baik seperti itu Bapak Ibu ya. Di sini kesempatannya untuk berbicara karena ini Pak Bumasa dan saya, Pak Isangga ini untuk melakukan aksi nyata berbagi positif, budaya positif seperti itu. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Burman yang luar biasa tadi tentang bagaimana posisi kontrol guru, terus restitusi. Kita ulangi saja sedikit Bapak Ibu. Oke, lanjutkan Pak. Oke, capaian umumnya sudah disampaikan menurut kinerja Dewantara. Oke, saya bilang Bapak Ibu kaitannya dengan saya waktu itu pernah ikut PPG, apa namanya? Biasa apalagi menghadapi Bapak Ibu guru semuanya hebat sekali. Karena Bapak Ibu guru ini terlalu sangat saya banggakan ketika dapat apa namanya terinspirasi saya itu sudah Bapak Ibu semuanya, terutama yang depan saya ini. Jadi ketika menyampaikan budaya positif ini sangat apa ya, sangat luar biasa. Terutama tadi dibilang apa namanya tidak ada perubahan yang membuat kita nyaman. Jika masih nyaman artinya kita tidak berubah. Ya. Jadi program guru penggerak ini saya harapan saya dan harapan Bapak Ibu semua para sekolah kita, Bapak Ibu guru bisa mengikuti kegiatan program guru penggerak. Ketika saya bilang ketika saya mengikuti pendidikan profesi guru, itu kebenaran luar biasa. Itu saya mendapatkan PTK Universitas Taman Siswa. Nah, Taman Siswa itu bukan sekali dengan Ki Hajar Dewantara. Gimana ketika dosen kita bilang, dosen saya setiap hari bilang, Bapak Ibu guru kita selalu menggunakan salam. Ketika salam selalu bilang salam dan bahagia. Harapannya kenapa? Ketika kita bertemu kita selalu bahagia. Kepada anak-anak kita selalu bahagia seperti itu. Kemudian harapannya berhubungan sekali dengan pendidikan program guru penggerak ini. Kita ambil contoh tadi dibilang Bapak Ibu, sebenarnya ini modul 1 ada 4 modul 4 bagian. Yang pertama itu adalah filosofi guru penggerak, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua adalah nilai dan peran guru penggerak. Sebenarnya Bapak Ibu semuanya sudah bergerak, saya bilang seperti itu. Kita sama-sama bisa tergerak ya, bergerak dan menggerakkan seperti itu Bapak Ibu ya. Dan kedua, modul ketiga itu adalah visi guru penggerak. Nanti disampaikan oleh Pak Burman mungkin ketika nanti di rapat berikutnya bagaimana visi sudah dikomunikasikan kepada sekolah, kemudian kepada wakil dan kepada dewan guru seperti itu. Dan terakhir modul 1.4 budaya positif. Di sini kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani seperti itu Bapak Ibu. Dikutip dari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, kemudian ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Seperti itu juga kita ke anak didik kita di sekolah, seperti itu ya Bapak Ibu. Ketika kita memperbaiki kondisi di sekolah ini, kondisi siswa kita di sekolah, kemudian memelihara siswa-siswa kita sebagai anak didik kita, baik mungkin sama saja dengan anak-anak kita yang ada di rumah, seperti itu Bapak Ibu. Lanjut Pak, perubahan paradigma. Oke. Tadi ini sudah disampaikan oleh Pak Burman. Kemudian sudah semua disampaikan. Saya penguatan saya terakhir Bapak. Terus oke, nah ini kata saya disiplin. Ketika saya bilang disiplin Bapak Ibu, saya tidak bisa disiplin seperti itu Bapak Ibu ya. Selalu saja ada alasan. Benar kata Pak Siono, buat saya ini selalu ada alasan. Ketika saya menyampaikan ini rasanya ya Allah luar biasa. Maka itu gugup luar biasa bahasa disiplin. Ketika disiplin artinya belajar seperti itu ya, bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Kemudian disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan seperti itu Bapak Ibu.
apakah saya sudah patuh seperti itu. Ketika saya di sini, sebenarnya saya sangat, makanya saya sangat malu sekali untuk menyampaikan masalah disiplin. Karena saya sendiri juga belum disiplin. Kemudian saya kemarin mendapatkan terinspirasi, saya merasa tidak terlalu patut untuk mendapatkan terinspirasi karena Bapak Ibu semuanya guru yang hebat seperti itu ya. Kemudian teori motivasi perilaku manusia yang disampaikan oleh juga Pak Boman tadi, saya dapatkan lagi ada 3, eksternal dan internal yang tujuannya tetap disiplin positif. Oke, ini saja Pak. Oke. Merdeka, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita ini kurikulum merdeka, insya Allah nanti kalau misalnya di Rapodiknya semester depan itu sudah sudah rilis, maka kata merdeka itu, merdeka tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Nah, jadi di sini Bapak Ibu nanti untuk merdeka itu nanti ada proyek semuanya dan kegiatan perangkat pembelajaran juga merdeka. Seperti itu Bapak Ibu ya. Lanjut langsung. Oke, tadi sedikit saja penguatan tentang keyakinan kelas, peraturan kelas. Nah, kesepakatan kelas harapannya nanti Bapak Ibu untuk di pembelajaran di semester depan, setiap Bapak Ibu sebelum memulai pelajaran di kelasnya itu, sebelum memulai kegiatan, silakan melakukan pembuatan kesepakatan kelas. Kesepakatan itu adalah aturan yang dibuat oleh kesepakatan bersama antara Bapak Ibu guru dengan siswa-siswa. Kemudian ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah tindakan. Tindakan apa yang akan dilakukan seperti itu? Jadi aturan itu adalah namanya kesepakatan yang aturan misalnya mau izin ke belakang, tidak boleh izin ke belakang, boleh makan permen misalnya di kelas seperti itu. Itu kesepakatan aturan-aturan yang dibuat oleh Bapak Ibu guru dengan siswa di kelas. Kemudian keyakinan diyakini atau tindakan yang harus dilakukan seperti itu. Penguatannya seperti itu. Terakhir saja ini. Oke, ini tadi sudah disampaikan, saya lanjutkan saja. Terus Pak. Sudah. Oke, ini Pak contoh. Oke, ini keyakinan kelas atau contoh ini sudah contoh Bapak belum? Sudah. Oke. Ini ya, selalu contohnya seperti ini Bapak Ibu untuk keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Misalnya kan ada rak buku di kelasnya seperti itu. Berarti harapan yang tuju adalah ada tanggung jawab, rasa tanggung jawab dari siswa kita di kelas. Kemudian hadir sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, seperti itu ya Bapak Ibu. Menghormati orang lain dan nilai kebajikan yang dituju adalah menghormati orang lain, komitmen pada tujuan, seperti itu. Lanjut. Nah, kebutuhan dasar manusia tadi sudah disampaikan lagi, cinta kasih sayang, kemudian kesenangan, penguasaan dan kebebasan. Satu lagi bertahan hidup. Nah, bertahan hidup itu adalah memang kebutuhan dasarnya, dan 4 itu adalah psikologi kita. Psikologi kita sebagai manusia memiliki ingin rasa dicintai, rasa penguasaan, kebebasan dan kesenangan, tetapi dengan aturan dan norma yang berlaku, apalagi kita agama Islam, seperti itu ya Bapak Ibu. Lanjut. Lanjut Bu Pak. Nah, seperti itu, menyetir ke mobil itu seru, berarti itu adalah merupakan kesenangan. Kemudian biar bisa jalan-jalan naik mobil sama-sama teman-teman itu berarti kasih sayang ya, bersama teman-teman, main-main misalnya ya pergi sama-sama teman gitu ya, jalan-jalan sama-sama teman, atau study tour atau ya betul ya, study tour sama teman. Berarti harus merasa kasih sayang. Terus aku merasa bangga dan keren. Kira-kira merasa ingin apa tuh posisi kita? Nilai kebajikan apa? Penguasaan. Terus lagi, aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Kira-kira nilai kebajikan apa yang ada? Kebebasan. Oke. Terima kasih Bu. Lanjut. Oke, boleh penghargaan. Sudah jelaskan. Intinya saja. Oke. Jadi Bapak Ibu ada tindakan guru tadi. Posisi kontrol guru ada 5. Yang pertama tadi penghukum, yang kedua pembuat rasa masalah,
yang ketiga itu pemantau, teman, dan satu lagi sebagai posisi manajer. Sebagai yang diharapkan Bapak Ibu sebagai posisi manajer. Ya, kenapa sebagai posisi manajer? Karena ini hukuman atau sanksi atau nanti penghukum tadi sudah dijelaskan juga kenapa kita kalau tidak boleh untuk menghukum siswa karena memang ada pasalnya. Kita waktu itu pernah ikut kegiatan BIMTEK profesi guru, ya. Jadi ketika misalnya kalimat seperti ini, anak-anak silakan mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Itu termasuk hukuman. Nah, maunya Bapak Ibu sebagai manajer seperti itu ya Bapak Ibu. Kira-kira pengucapan astagfirullah itu menuliskan astagfirullah gimana? Termasuk apa itu Bapak Ibu? Hukuman. Oke. Kita bayangkan terus 500 Pak. 500 plus perbedaan hukuman dan sanksi konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan seperti Bapak Ibu yang kita tahu, dan sanksi itu sesuatu yang harus terjadi atau tadi contohnya apa? Sanksi misalnya itu enggak, hukuman anak membenci kedisiplinan dan sanksinya anak menghargai kedisiplin. Oke, yang ini saja. Pak. Terakhir udah resolusi sudah tadi. Oke, sudah disampaikan, mau dikit lagi ya, segitiga restitusi. Oke, ini dikit lagi Bapak Ibu. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat kesalahan menjadi positif terhadap dirinya, maka menstabilkan identitas ada 3. Yang pertama yang menstabilkan identitas ini adalah restitusi. Yang misalnya guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, apakah Bapak Ibu setuju dengan kalimat ini? Ya, menstabilkan identitas. Ketika membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Kemudian, validasi tindakan yang salah ini adalah kegiatan restitusi, segitiga restitusi. Kamu bisa saja melakukan hal yang buruk, tetapi kamu tidak melakukannya kan, seperti itu. Ketika anak-anak melakukan kesalahan dan kita akan melakukan segitiga restitusi seperti itu ya Bapak Ibu. Yang terakhir adalah tindakan menanyakan keyakinan. Ketika anak melakukan kesalahan tadi, oke, yang terakhir apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita anak-anak. Terus kelas apa yang kelas ideal apa, seperti apa sih? Terus apa yang kamu ingin jadi anak seperti apa? Nah, anak-anak ditanya seperti itu psikologinya. Sampai saat ini nilai-nilai kebajikan yang dihubungkan dengan norma sosial seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, ini refleksinya ini ya? Ya. Oke, sebentar Pak. Ini ya. Jadi keseluruhan Bapak Ibu untuk budaya positif kita ambil di sini saja Bapak Ibu untuk disiplin positif ya. Yang dijelaskan oleh Pak Boman dan saya ini saja. Ada teori kontrol tadi dibahas oleh Dr. William Glasser. Jadi ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Jadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri, seperti itu ya. Kemudian makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian teori motivasi ada 3, untuk menghindari hukuman, untuk mengharapkan imbalan, dan untuk menghargai diri sendiri. Dengan untuk menghargai diri sendiri mendapatkan nilai-nilai kebajikan universal. Seperti itu ya. Nilai-nilai kebajikannya seperti apa kira-kira, Ibu Suci? Jadi saya waktu pernah ditanya, Ibu, apa sih tujuan hidup Anda? Tujuan Anda itu apa sih? Saya pernah diwawancara seperti itu. Nah, sekarang saya tanya sama Bapak Ibu, kira-kira tujuan Bapak hidup Bapak Ibu apa? Ibu itu bisa menjawab apa? Iya, bagus.
Ibu Aisyah, saya akan mencoba menjawab untuk menjadi pribadi yang lebih baik di dalam Ibu Ervina, terima kasih Ibu Sri, teman-teman Bu Sri tadi masuk surga untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, nilai-nilai kebajikan seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ketika saya ditanya, saya ingin bermanfaat bagi orang lain, itu yang saya jawab ketika saya diwawancarai, Bu, Ibu tujuan hidupnya apa? Saya ingin bermanfaat bagi orang lain, saya ingin beribadah. Nah, seperti itu saya bilang. Oke. Termasuk suami ya? Iya dong. Iya. Kemudian Bapak Ibu, refleksi apa namanya penguatan lagi. 5 posisi kontrol tadi sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Harapannya Bapak Ibu kita sebagai manajer ya, untuk siswa-siswa di sekolah ini sebagai manajer itu tadi dengan melakukan segitiga restitusi ketika siswa melakukan kesalahan atau terlambat saya ya, itu Bapak Ibu. Kita akan menstabilkan identitasnya, kemudian validasi kebutuhannya apa kebutuhannya, dan terakhir kita akan menanyakan keyakinannya. Kira-kira tindakan apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki diri sendiri, seperti itu. Terakhir tadi 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, kita penguatan 5 kebutuhan dasar manusia itu ada 5: penguasaan, rasa kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kesenangan dan kebebasan. Itu saja Bapak Ibu. Dan terakhir refleksi tadi. Ya. Refleksi. Nah, Bapak Ibu. Oh, ini lebih dari ini ya. Nah, Bapak Ibu silakan tulis di kertas apa namanya? Post-it. Kira-kira apa sih? Apa yang kamu ingin lakukan untuk berbuat lebih baik? Terus apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Kemudian apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Salah satu saja boleh. Terus apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Kemudian apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Sama saja. Biar pertanyaannya seperti Bapak Ibu ya. Kapan kamu siap untuk mulai? Terus kesepakatannya apa? Sepertinya kamu punya masalah. Apakah bisa dibantu? Seperti itu. Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Dan intinya saja Bapak Ibu. Gak usah, jadi intinya saja dikit lagi. Oke? Oke? Ya di antara itu saja. Oke. Dan refleksi kegiatan hari ini mohon dituliskan Bapak Ibu. Terima kasih. Oke. Belum saya tutup. Oke, Bapak Ibu dulu sebentar Bapak Ibu. Mengakhiri kita tepuk tangan dulu. Saya permainan tepuk tangan saja. Refleksi saja, salah satu saja. Oke Bapak Ibu, silakan tangannya diletakkan dulu. Ya. Jadi ketika saya bilang selamat pagi, tepuk tangannya. Selamat malam, tepuk tangannya. Tidak tepuk tangan, tetapi mengucapkan kalimat au au. Selamat sore, tepuk tangannya 3 kali. Selamat siang, tepuk tangannya 2 kali. Paham? Selamat malam, tidak bertepuk tangan, tetapi selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Oke, terakhir sebelum menutup, Bapak Ibu guru hebat. Bapak Ibu guru hebat, selamat siang. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat malam. Selamat sore. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan satu anak kita itu sebetulnya bukan tak bisa baca ternyata. Saya tanya juga teman-temannya, bukan nggak bisa baca anak kita itu.
tapi mungkin ada kelambanan dalam menggabungkan kosakata sepertinya. Mungkin frame-nya itu tidak penuh, itu kan setengah frame-nya tuh ya. Jadi tidak penuh, mungkin ibu guru bahasa Pak Edi mungkin lebih paham ya. Nah kalau itu nanti sampai kelas 3 ternyata berhasil Bu, dia bisa baca lancar, bahkan bisa baca cepat. Nah luar biasa prestasi Bapak Ibu yang sudah buat. Tentang pemahaman tadi saya bilang dengan ini dibacakan secara universal. Iya Bapak Ibu ya, nanti silakan dijawab sendiri mengapa dan apa seperti itu ya ini kebajikannya. Lanjut Bu, Bu Aisyah. Nah yang kedua, kita masuk yang kedua. Di awal tadi kita ngomong tentang nilai-nilai disiplin dan kebajikan secara universal. Yang kedua adalah motivasi, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ada motivasi. Kalau motivasi saya kira Bapak Ibu paham semua. Motif, ya, keinginan, hasrat, latar belakang yang kemudian menyemangati orang itu tersebut untuk berbuat atau melakukan sesuatu. Itu motivasi. Motif. Motivasi perilaku manusia menurut Dan Gozen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu ternyata menurut si Gozen ini, nah Mas Gozen ini, saya nggak tahu orang mana Mas Gozen, mungkin orang yang di sini. Ada dia ini ya. Pak Yono. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Orang pasti nggak mau dihukum Pak, siapapun itu. Makanya kalau orang tua saya bilang suka bertanya di Bapak Ibu, kita tuh bola pecah menghindari berurusan dengan 3 hal. 1, dengan polisi. 2, dengan jaksa. 3, dengan preman. Nggak mau, karena kita nggak mau bermasalah. Akhirnya masalah itu jadi sebuah hukuman, bahkan menghukum diri kita. Dengan apa? Ketidaknyamanan. Ya kan? Mana ada orang nyaman di penjara? Mana ada orang nyaman di BAP? Bapak Ibu saya kira sudah merasakan bagaimana di BAP. Atau belum pernah? Saya sudah 2 kali, 3 kali merasakan di BAP. Dibuat beritanya pemeriksa. Intimidasi iya. Ya, hilangnya kemerdekaan jelas. Bahkan apa? Penggiringan. Kita digiring untuk membetulkan apa yang mereka buat, padahal tidak seperti itu. Nah itulah saya bilang budaya-budaya yang harus kita rubah seperti di bangsa ini. Sehingga elemen unsur-unsur aparatur pemerintah ini betul-betul membangun budaya positif lah, supaya bangsa ini makin maju ke depannya. Kita kan nggak mau bangsa ini hilang kata Rocky Gerung di 2045. Bukannya menjadi Indonesia emas, tapi Indonesia hilang karena berganti dengan negara baru apa? IKN Bu. Ibu kota negara baru. Enggak Bapak Ibu ya, itu hanya intermezzo saja. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau nah ini paling banyak nih Bapak Ibu. Siapa yang nggak suka dipuji, disanjung, dikasih duit, diperhargai? Kayak kemarin dipanggil 3 guru dengan kategori terprofit. Yang lainnya pada pinggir Pak Yono. Padahal sebetulnya itu hanya memberikan stimulus dan respon saja positif terhadap kemampuan kita untuk mengontrol diri sebetulnya. Ya. Saya juga jadi nggak enak juga tuh. Padahal juga 2 tahun yang lalu saya nggak terpilih juga Bapak Ibu. Ya, kalau Pak Yono oke lah, terdisiplin. Karena pagi udah datang gitu kan. Ya, Bu Aisyah terinspirasi, oke lah, memang banyak pengembangannya. Nah, kalau kita apa Bapak Ibu? Oh, anak saya juga bingung kemarin. Ya, ayahnya dapat terpeduli lingkungan apa ya? Lingkungan sekolah, saya bilang. Minimal seperti itu. Nah, keponakan saya juga mau Jawa, boleh lah Om, dapat ini, ya alhamdulillah, itu kan. Kalau nggak pernah dapat apa-apa, tapi biasa aja. Memang kalau Bapak Ibu ada grafik yang turunnya, kamu kan manusia stabil. Bisa jadi nanti terdisiplin tahun depan, Bu Leni, ya kan? Pak Sobirin, Pak Safra. Kalau kita membangun motivasi saya bilang itu tadi nggak ada. Setiap orang mau ada penghargaan. Tinggal ada nggak di dalam diri kita pengen dihargai atau pengen mendapat penghargaan. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi Bapak Ibu, yang ketiga itu menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi menjadi apa yang dia rasakan sendiri atau menjadi dirinya sendiri. Itu adalah salah satu motivasi orang. Ya. Ini contoh, sebagai seorang guru saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Ah, ini begitu bel bunyi Pak Ena ngomong tuh kan. Bapak Ibu yang ada jam silakan masuk. Kalau saya mah pikir nggak lagi seperti itu kan, takutnya nanti. Makanya upaya membangun terus seimbang Bapak Ibu, ada yang naik tensinya, ada yang turun, ada yang di tengah-tengah. Jadi melengkapi semua tuh. Kalau naik galau, sadar Bapak Ibu. Setelah kalau Bapak Ibu ya seperti itu. Bukan dalam arti membetulkan dan menyalahkan yang tidak seperti itu. Jangan bolak salah lagi, cuma kayak Pak ini, najak bisa juga seperti itu, nggak bisa dipembanding yang tepat. Ya. Kemudian lanjut Bapak Ibu. Boleh juga, bentar Bu ya. Bentar, silakan. Apakah Anda ada teman Anda tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapat surat peringatan?
Ya, tapi nggak pernah ya kan sekian tahun nggak datang tepat waktu ada surat peringatan dari Pak Sekolah. Kena SP1, SP2, SP3. Memang meskipun ada beberapa guru yang kemarin kemudian dipanggil Pak Sekolah karena butuh pembinaan secara khusus. Meskipun memang itu diatur juga Bapak Ibu. Dalam pembinaan guru perlu itu. Saya juga kalau salah Pak Edi nggak segan-segan juga negur. Ya, Pak Anton, Pak Yono. Jadi jangan dikira juga kami yang di sebelah kanan itu tidak ada juga bahasa-bahasa untuk penegasan atau penekanan, sama juga Bapak Ibu. Ya mungkin pengolahannya saja nih. Kemudian mendapatkan pujian dari atasan karena Bapak Ibu sering datang di tepat waktu atau berprestasi, ya. Atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu dan sampai dengan ingin jadi contoh, menjadi teladan bagi menjadi orang lain atau menjadi muridnya. Jadi saya yakin Pak Yono jadi contoh, ya. Baik bagi saya mungkin murid-murid kita semua. Dengan keadaannya tepat waktu, ya. Apalagi sampai dengan kehadirannya di nanti Bapak Ibu. Pernah tidak merasakan begitu masuk anak itu senang niat di kelas? Yang payah ini saya bilang tadi, kita masuk, kita lah banyak masalah, anak punya masalah, akhirnya kelasnya jadi kelas bermasalah. Dan materi kita menjadi materi masalah, bukan materi pembelajaran. Ya, atau bahkan, manakah motivasi yang paling kuat mendasar ini Bapak Ibu? 1, 2, 3 atau ketiga-tiganya? Jawabannya ketiga-tiganya. Harus menjadi motivasi kita Bapak Ibu. Tidak boleh pilih sikap. Ngapa tidak boleh? Aku takutnya yang dua kebagian. Atau nggak menyempurnakan dari motivasi itu. Aja Bu Aisyah, maaf Bu. Nah, banyak Bu Pak. Ada 6, ya. Banyak Pak. Ntar lagi selesai juga. Aja Bu Aisyah, lanjut aja nggak apa-apa Bu. Nah, pernah nggak Bapak Ibu kita merasakan bahwa kita dihukum oleh penghargaan? Agak bingung juga nih bahasanya ya. Bisa tidak Bapak Ibu dihukum oleh penghargaan? Agak susah juga ya. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku tanggung jawab, nih juga sekarang itu di rumah. Kau kakek minggu ini bagus-baguslah, kakek hari Sabtu ayah ajak jalan-jalan, kita berenang, main ke mall gitu kan. Kalau perilakunya bagus tuh kan, artinya dia dihukum dengan penghargaan gitu kan. Atau kepada seseorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seseorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukan atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Itu alif qad. Ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya yang kedua restitusi. Kalau tadi yang pertama tentang apa tadi Bapak Ibu? Yuk. Sebelumnya tadi? Motivasi. Yang kedua adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi upaya yang sering kita lakukan itu Bapak Ibu namanya restitusi. Ya. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Nah, tapi mereka bisa kembali kepada kelompoknya. Bukan ketika mereka masuk pada kelompoknya mereka lantas cemberut, malu diri, rendah diri, tidak mampu lagi berinteraksi dengan teman-temannya atau ada rasa bersalah secara dalam. Tidak seperti itu. Dengan karakter lebih kuat. Jadi punya semangat untuk tidak melakukannya kembali. Itu menurut William Gozan tadi Bapak Ibu tentang restitusi. Apa inti restitusi? Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Kita menawarkan. Kalau kamu besok pengen lebih bagus, maka kamu harus mengubah pola kamu. Besok masih lagi ya, itulah tugas kita. Makasih bilang tadi pendidikan adalah proses menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kami juga sering juga Pak kalau banding. Kami dulu sekolah nak rotan, nak kayu-kayu digebuk. Kami tambah disiplin. Sekarang tak baca Bapak Ibu. Ngapa? Kodrat zamannya sudah berubah. Tangannya lah nak Bapak Ibu. Kalau tak terima BAP wong. Atau Bapak Ibu sering hadir setiap hari. Kalau nggak besok orang tuanya datang, punian Pak masalah Bapak dengan anak aku. Anak aku setiap hari kalau ngadu ke rumah, Bapak ini sering anak aku. Nah, jadi masalah Bapak Ibu. Maka saya bilang menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Nah, kita alamnya di Pemulutan Barat. Karakter Pemulutan Barat, Pak Anton sedikit banyak udah paham tuh. Atau Bu Erbina, Bu Irma yang dari penyandingan dari daerah mana kan bersama tuh satu karakter tuh Bapak Ibu. Nah, harusnya Bu Erbina dan Bu Irma berbagi kepada kita tentang bagaimana memperlakukan anak-anak di Pemulutan ini.
Ya, sampai dengan mengembalikan murid dari perbuatan salahnya kepada kelompoknya. Jadi begitu mereka hadir lagi ke kelas atau di kelompoknya tidak merasa dia itu sebagai pembuat masalah. Lanjut Bu Aisyah. Nah, Bapak Ibu ya, sekarang dari yang umum tadi tentang kebijakan universal, motivasi dan institusi, berikutnya adalah bagaimana Bapak Ibu mampu membuat keyakinan kelas. Jadi materi kita yang ketiga adalah keyakinan kelas. Maka di awal tadi Pak Yono sering ngasih HT di kita, yang dibangun adalah kesepakatan Bapak Ibu. Jadi salah satu dasar kita membuat keyakinan kelas adalah membuat kesepakatan kelas. Bapak Ibu mungkin sudah melakukannya dengan membuat jadwal piket, ya, kemudian jadwal tujukannya. Cuman memang mungkin penguatannya bukan pada konsep anak-anak berperilaku secara langsung terhadap dirinya. Ya, apa itu kesepakatan kelas? Nah, ini Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan begini Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai motor? Jawabannya, supaya selamat, aman. Cuma sayangnya banyak uangnya kalau pakai helm juga. Ya. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan saat ini? Ya, karena untuk kesehatan. Nah, itulah yang namanya kesepakatan Bapak Ibu, contoh-contoh kesepakatan. Ya. Sehingga nanti muncullah apa yang disebut dengan keyakinan yang akan dibangun di sekolah kita itu apa. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana tahapan menciptakan program kebajikan, buat daftar kebajikan yang akan disusun bersama sebagai bentuk poster atau tempelan atau apa. Nah, saya lihat kemarin Pak Yono udah membuat itu di kelas 12 IPA itu, ya. Atau bahkan di sosial media boleh juga Bapak Ibu, jadi menjadi gambaran juga untuk orang lain, ya. Karena itu menjadi hal-hal yang positif juga. Lanjut Bu Aisyah. Nah, contoh keyakinan kelas, ya, kembalikan barang di tempatnya. Itu keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi kita melatih anak untuk jujur secara kebijakan universal, ya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Artinya apa? Saling menghargai, menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, ya. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, merokok bergantian atau menunggu giliran ketika dalam sebuah kegiatan untuk hadir di kelas atau mengumpulkan tugas. Kemudian, nah tuh, berjalan di kelas dan koridor. Itu contoh-contoh kalimat-kalimat yang memberikan bentuk-bentuk keyakinan kelas. Pada intinya, keyakinan kelas ini adalah bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi lebih abstrak sifatnya Bapak Ibu. Lanjut Bu Aisyah. Nah, agak ini karena susah ininya ya. Bagaimana prosedurnya Bapak Ibu? Yang pertama, makanya nanti saya usul Pak Yono di awal pembelajaran tahun pelajaran 2022-23 nanti kita kembali menguatkan tentang kesepakatan bersama orang tua murid itu Bapak. Jadi sehingga nanti semuanya dapat tergambar jelas bagi orang tua bagaimana sih budaya sekolah di SMA ini. Hingga tidak ada lagi yang kemudian sering dipanggil, kemudian ada yang lagi lupa, bahkan keinginan masyarakat untuk membangun sekolah ini bersama-sama. Ya, seperti itu. Jadi mempersilakan warga sekolah atau murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu dibuat di sekolah. Jadi boleh Bapak Ibu, kira-kira di kelas ini anak-anak pengen apa gitu, biar semuanya bisa tertib di kelas. Ya. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukannya pada murid. Nah, jadi di panduan Bapak Ibu mencatat semua masukan-masukan tadi di papan tulis ada di kertas besar Bapak Ibu. Jadi kalau baru nak mulai besok mungkin di semester genap, kita coba praktekkan Bapak Ibu ya. Nah, makanya saya bilang nanti minta refleksinya dan aksi nyata pada semester depan. Kira-kira apa Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu lakukan? Ya, mencatat di papan tulis atau dengan kertas-kertas kecil seperti itu ya di kelas. Kemudian susun keyakinan kelas itu sesuai dengan prosedur pembentukannya. Susun dulu mana yang menjadi pokok, menjadi pemikiran inti, kemudian menjadi penguat dan menjadi sebuah penebalan dalam aturan itu sendiri. Ya, contoh kalimat negatifnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, saya kemarin tertarik juga tuh Pak Edi ngomong, kalau kamu udah belajar, kamu udah naik. Nah, ternyata kata Pak Edi kemarin dibilang ke positif Pak Bor ngomongnya. Apa tuh? Kalau kamu mau naik, silakan kamu belajar. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi jangan lagi ngomong kayak Bapak Ibu di kelas, kamu tidak kalau belajar pasti tidak naik. Tidak boleh lagi kayak gitu. Kalau kamu nggak mau belajar, takutnya nanti kamu tidak naik. Ya, seperti itu. Akhirnya keyakinan kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas yang bisa dilihat oleh semua kelas. Bahkan Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu resmikan atau legalkan. Bila perlu ditandatangani ketua kelas sama wali kelas. Iya Pak, silakan Pak Adi. Ya, seperti itu. Nanti dokumennya dibuat,
bila perlu nanti menjadi sebuah program sekolah yang dilegalitaskan sama Bapak Kepala Sekolah. Lanjut Bu Esa. Nah, ini Bapak Ibu pendalamannya. Ini contoh-contoh tabel-tabel yang kita coba bisa buat di kelas, Bapak Ibu ya. Ya. Datang tepat waktu, tidak sering hadir atau sering hadir terlambat, tampak dan seperti ya. Lanjut Bu Esa. Enggak usah saya. Nah, atau bisa buat seperti ini Bapak Ibu. Karena latar belakang ini Bapak Ibu tentang bagaimana keyakinan kelas tadi terlihat ya, terdengar, bahkan sampai berperilaku. Harapannya anak-anak sampai berperilaku tentang pemahaman kesepakatan kelas tadi, sehingga menjadi sebuah budaya dalam berperilaku di kelas ataupun di sekolah. Lanjut Bu Aisyah. Nah, pendalaman yang ketiga adalah contoh di sini. Ya, guru akan membuat bagian berisi 4 kotak. Nah, ini nggak usah. Oh ya, Bapak Ibu, ini saya tulis juga kemarin. Jadi 4 kotak dari Bapak Ibu buat, itu Bapak Ibu tulis contohnya nanti. Apa yang harus dilakukan murid, apa yang tidak harus atau tidak boleh, atau apa yang boleh dilakukan oleh murid di kelas, apa yang tidak boleh dilakukan murid di kelas. Yang kedua, apa yang harus dilakukan guru di kelas, apa yang tidak boleh guru lakukan di kelas. Silakan buat kesepakatan itu, nggak apa-apa Bapak Ibu. Meyakinkan bahwa anak-anak itu ada rasa penghargaan juga dari seorang gurunya, ya seperti itu. Apalagi untuk anak-anak zaman saat ini Bapak Ibu, ya seperti itu. Lanjut Pak Abu Aisyah. Nah ini Bapak Ibu saya bilang tadi, contoh-contoh membuat kesepakatan kelas tadi. Contoh, guru tugasnya mengajar, murid ya belajar. Makanya murid sebut pelajar, apa tugasnya belajar. Guru pengajar, apa tugasnya? Guru ya mengajar berarti. Ya, peduli terhadap sesama murid, memeriksa kembali tugas, itu tugas murid. Nah, guru tugasnya bukan menyakiti atau menyakiti, apalagi disakiti, nggak mau bukannya guru ya. Memaksa kamu untuk belajar, itu bukan tugas guru Bapak Ibu. Jadi nggak boleh kau nih, udah nggak belajar, balik be. Pulang saja, tugasnya minggat bolos itu misalnya kan. Menyiapkan makanan atau barang-barang tulis, nggak mungkin lah. Ada kadang-kadang anak-anak kita yang sering lalai, lupa, karena tidak terbiasa dari pola-pola pendidikan awal, dasar, atau lagi di sekolah. Makanya kemarin itu juga ada pembicaraan teman-teman dari Pembulutan, ternyata salah satu indikatornya, apa anak-anak kita nih sampai sekarang galak lepas batu di kelas, ya kan? Kemudian datang terlambat, apa perhatian orang tuanya dirasa kurang. Terus saya kalau suka melihat anak SD itu banyak juga yang pakai sepatu, padahal zamannya 2023 Bapak Ibu agak Pak ini kan di dusun, nah kacau kalau kita ngomong di dusun. Kadang nggak ada upaya untuk merubah pola itu, ya. Atau tugas guru bukannya menyakiti ya dan seterusnya, bahkan mengeluh. Nah, guru nggak boleh ngeluh Bapak Ibu. Iya nggak boleh ngeluh guru dalam kondisi apapun. Iya nggak boleh ngeluh Bapak Ibu. Kalau ngeluh repot ya boleh lah ngeluh sekali-sekali. Itu pun ngeluhnya dengan suami, dengan orang terdekat. Amun Bapak Ibu ngeluh dengan aku juga lagi berkeluh kesah sama baik berarti. Aja dia Bapak Ibu ya. Ya lanjut Pak Bu Aisyah. Nah, sebetulnya ada videonya Bapak Ibu. Aku tadi takut karena sinyalnya tidak kuat. Saya ingin bukakan tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Pertama tadi kebijakannya secara umum, motivasinya, kemudian masuk kepada keyakinan kelas. Nah, sekarang ada juga yang melatar belakangi keyakinan itu apa itu? Kebutuhan dasar manusia. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama, untuk bertahan hidup, survival. Dari zaman sebelum manusia prasejarah boleh nih ya, sampai zaman sekarang sudah merdeka, bahkan sudah milenium ini, kebutuhan bertahan hidup itu menjadi pokok utama Bapak Ibu. Meskipun memang ada kebutuhan-kebutuhan lain ya seperti itu. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Jadi perasaan dicintai dan merasa diterima. Bukan dalam arti hanya pada pasangannya saja Bapak Ibu. Bapak Ibu juga pengen dirasa dicintai dan diterima keberadaannya di sekolah ini. Ya. Bahkan bagi anak juga sama. Kan manusia, maka saya bilang tadi. Anak-anak kita yang kelas 1, kelas 2, kelas 3, yang pakai bajunya nggak rapi, yang ngomongnya masih urak-urakan, manusia juga sama seperti kita. Dan kebutuhannya juga ya sama seperti kita. Hanya saja persentase dan mungkin lebih kepada hasrat dan keinginannya saja berbeda. Tapi pada prinsipnya sama. Yang ketiga, kebebasan. Kasihlah anak kita kebebasan. Wah, paling enak dia.
Kamu pokoknya besok dosa sekolah, seragam pun pakai. Paling senang deh Bapak Ibu. Pokoknya di kelas ini kamu yang ngatur. Aku ngiring gue nih, kena repot ya anak kita ya. Kebebasan, paling senang kebebasan anak. Makanya tidak ada anak kita yang dikurung di rumah seharian, marah dia. Jadi lama, ya seharian di rumah yuk jalan. Nah itu pasti anak kita minta secara psikologinya. Yang keempat, kesenangan, fun. Oh paling senang anak kita, apalagi suruh main poli, paling senang. Jadi mungkin lagi ke depan jurusannya buka baru lagi, ada IPA, IPS, ikutnya olahraga. Sayangnya potensi daerah ini tidak didukung dan tidak dikembangkan. Memang ada Bu, aku agak berekspektasi lebih lah. Di Pembulutan Barat ini ada siswa kita jadi atlet hoki. Padahal stiknya Bapak Ibu mahal, bolanya lagi mahal. Tapi ada anak gitu. Sayangnya potensi ini cuma diambil untuk melengkapi kebutuhan pemimpin saja. Kesenangan pemimpin, penguasaan pemimpin. Kalau dikembangkan kan bisa jadi anak itu nanti akan menjadi anak yang sejahtera hidupnya. Adik-adik saya dulu yang suka main poli di Palembang itu Bapak Ibu, yang sama-sama sama saya waktu kecil-kecilnya dorong gerobak ngambil air, ya masih suka nyemen nyentong karena suka ikut kuli bangunan. Sekarang di bank semua kerja, karena apa? Atlet voli. Padahal levelnya kampung, di Bank Sumsel, BNI, kantor pos. Nah di kita dia ini janganlah nasibnya. Tunggulah 5 tahun ke depan apa yang terjadi dengan atlet hoki itu kalau tidak kate pengembangan lebih lanjut. Kan sayang sebetulnya Bapak Ibu, potensi itu. Sayangnya perhatian pemerintah itu hanya sekedar melengkapi ya kebutuhannya saja, tidak sampai dengan menciptakan kesejahteraan buat dia. Yang terakhir adalah penguasaan atau power. Pasti Bapak Ibu, kita pengen menguasai. Ibu-ibu perempuan mungkin tidak, tapi pada ada waktunya ingin menguasai suaminya juga. Ya iyalah. Itu karena saya bilang tadi 5 kebutuhan dasar manusia. Nanti Bu Aisyah. Nah, apa dunia berkualitas? Ketika kebutuhan tadi dapat kita penuhi dan terpenuhi, maka akan muncul dunia berkualitas. Kalau bagi saya dunia berkualitas Bapak Ibu pas-pasan. Pas tak pengen aduh jawabannya. Itu kan berkualitas tuh. Pengen makan ada duitnya pajak jalan-jalan, misalnya kan ada pajak kemana makan. Walaupun istilahnya pas-pasan ya. Namun dalam sini maksudnya adalah tempat khusus dalam pemikiran kita atau tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhannya secara mendasar. Yang 5 tadi Bapak Ibu terpenuhi itu artinya dari Bapak Ibu sudah sampai kepada dunia yang berkualitas. Nah, itu saya belum tahu nanti Pak Sobirin, Bu Putri Lafi. Nah, sempurna belum Bu kebutuhan seperti itu. Kalau murid kita Bapak Ibu, bagaimana mereka bisa mampu pada posisi berkualitas? Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid Bapak Ibu. Nah, ternyata dunianya murid kita itu berkualitas ketika kita mampu mengembangkan karakternya dan memerdekakan dia. Bukan dalam arti perbudakan konsepnya Bapak Ibu ya. Memerdekakan di situ maksudnya membangun semangat untuk berjuang dan mampu terus belajar ya. Maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan yang saya bilang tadi ya. Rapi-rapi Bu mulutnya ini. Mana itu tadi? Itu Pak, di atas meja. Silakan Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para sekolah SMA Negeri 1 Pembulutan Barat, Bapak Tenaga Sedi Bahtiar, kepada wakil kurikulum dan wakil kesiswaan SMA Negeri 1 Pembulutan Barat. Oke, karena mengingat waktu dan terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya menyampaikan pemanfaatan media pembelajaran Canva dalam optimalisasi pembelajaran di kelas. Tetapi sebenarnya saya ini agak ragu kenapa? Karena di sini Pak Siono sudah mahir dengan Canva-nya, Bu Leni sudah mahir, terus Bu Sri, Pak Sobirin sudah pernah menggunakan Canva juga dan yang lainnya juga ya seperti itu ya. Oh, Canva. Oke, saya mencoba untuk sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar Bapak Ibu ya.
sekalian nanti kan ketika saya menyampaikan ini, Bapak Ibu juga bisa nanti setelah saya nanti menyampaikan materi baru. Nah, pada saat ini saya sebut saya Bapak Ibu ya. Kita coba dengan judul pemanfaatan media pembelajaran Canva. Waktu itu Pak Burman minta tolong Bu Aisyah pemanfaatan media pembelajaran Canva. Saya sebenarnya sadar diri ya, karena saya belum pernah belajar Canva itu mengikuti diklat. Jadi saya ini belajar Canva ini secara otodidak Bapak Ibu. Jadi harapannya juga seperti itu, Bapak Ibu pasti bisa belajar Canva ini. Apalagi saya di kegiatan program guru penggerak dan kegiatan sehari-hari juga Bapak Ibu sebenarnya bisa menggunakan Canva untuk poster, untuk PDF, untuk PowerPoint ketika pembelajaran, ataupun nanti Bapak Ibu ketika flyer kegiatan, ketika Bapak Ibu menyampaikan presentasi seperti itu ya. Saya menampilkan dulu presentasi saya. Kemudian sebelum belajar seperti biasa ya, kesepakatan belajar. Kesepakatan bersama Bapak Ibu, apakah kita akan sepakat dengan kegiatan ini? Waktunya mau berapa lama? Saya 1 jam biasa dibayar dengan tidak, itu hanya hiburan. Karena sebelum masuk internet karena setelah lulus fasilitator saya menjadi guru penggerak, tetapi dengan 3 saja yang diikutkan. Mengumpulkan senjata 1.3, 1.4, 2.3 dan nanti 3.3. Saya ulangi dari awal. Canva.com. Sudah ketemu Bapak Ibu? Di sini saya menggunakan akun belajar ID. Tapi kalau Bapak Ibu masih menggunakan Gmail juga bisa seperti ini. Coba bisa? Canva.com sudah? Bu Irma sudah bisa? Masih ya? Free. Akun itu bisa jadi 24 jam masih disetujui, bisa jadi agak lama. Kalau itu yang pakai akun belajar ID atau pakai Gmail? Kalau akun belajar ID itu berarti kita daftar dulu Bu. Daftar itu kita siapkan dulu, misalnya kita mempunyai kartu organisasi profesi, PGRI atau IGI, atau bisa jadi dari screenshot dapodik kita. Diunggah. Bapak Ibu kalau misalnya menggunakan menggunakan Gmail ya, Gmail biasa, boleh. Saya buka sekarang Gmail biasa. Pak Guru bisa? Itu yang pakai belajar ini sudah bisa? Ya, coba Pak, login Pak. Login saja Pak, langsung menggunakan Gmail. Langsung Gmail. Login saja Pak, langsung Pak. Menggunakan belajar ID, nanti suruhnya unggah. Kalau nggak ada belajar ID pakai ini Mitra. Iya, pribadi. Apa pribadi? Ini kan guru. Buat guru. Oh ya, ada pilihan apa tujuan Anda menggunakan Canva? Pilihlah guru. Teacher. Pribadi boleh, tapi kalau untuk akun pro, karena kita kan mendaftarkan akun pro. Sebenarnya untuk belajar ID itu bisa 2 hari ya, kalau bisa diambil 24 jam disetujui. Karena dulu back to school sudah. Kalau sudah, Bapak Ibu tinggal klik saja tanda plus ini. Kita klik atau itu satu ya, atau terapkan semua halaman. Terapkan 11 halaman boleh. Terapkan 11 halaman. Jadi 11-nya sudah ada. Ini template-nya sudah ada Bapak Ibu. Oke, kita ganti dengan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Saya ganti sekarang bahasanya dengan bahasa saya ya. Misalnya saya pilih bahasanya, saya ganti dengan judul materinya budaya positif misalnya ya Bapak Ibu ya. Sedikit copy paste ke sini. Nah. Ya. Siapkan dulu materi Bapak Ibu yang mau disampaikan ke siswa. Presentasinya ya.
Bapak Eko, bisa diikuti sekarang? Pak Henry bisa diikuti? Bisa. Bu, judulnya apa sekarang maunya? Hah? Ya, boleh pasang. Oke, kita ambil sedikit di sini, misalnya saya ganti ya. Saya kasih judulnya saja, copy paste yang saya ganti dengan budaya positif, misalnya ya. Misalnya saja. Dan yang kedua, sudah saya tidak menambahkan lagi. Kalau Bapak Ibu mau menambahkan lagi di sini, di slide pertama, Bapak Ibu coba lihat di sini. Halo, halo, halo. Ah, Bapak Ibu coba lihat di sini. Kalau di sini, ini ada elemen ya. Elemen di sini ada elemen, bisa ditambahkan Bapak Ibu. Ada panah, ada kotak, ada garis ya. Bisa mau tambahkan garis atau ini pro, nggak bisa digunakan karena kita menggunakan akun Gmail. Tetapi kalau kita menggunakan akun belajar ID tadi ya, bisa semua kita gunakan. Mau ditambahkan apa? Mau tambah bulat ini boleh, langsung ke sini saja. Tinggal diperkecil. Mau tambah logo SMA ya. Mau tambah logo SMA, kita klik unggahan, kita unggah file ya Bapak Ibu, unggah file. Sudah unggah file, kita cari di laptop kita logo SMA. Jadi ini sama seperti dengan KineMaster, KineMaster atau guna kita biasa untuk membuat apa gitu ya Bapak Ibu ya. Tinggal kita unggah saja fotonya atau logo dari yang kita mau buat. Nah di sini saya sudah mengunggah. Saya sudah mengunggah ini. Nih, logo SMA Mulutan Barat, logo SMA. Nah, bisa saya tambahkan di sini logo. Ini logo ini lagi. Saya tambahkan lagi logo SMA Mulutan Barat, boleh. Jadi ini template ini biasanya memang untuk media pembelajaran atau apapun Bapak Ibu bisa buat untuk desainnya ya. Desain banner, desain tadi apa kata ibu saya? Bisa juga desain untuk flyer gitu Bapak Ibu ya. Nanti ini bisa digunakan sebagai juga kalau Bapak Ibu buat video. Nah ini kebanyakan logo saya tambahkan saja logo-logo semua ini ya. Bisa nggak Bapak Ibu ikuti sampai sekarang? Ada yang mau ditanyakan sampai saat ini? Belum ada. Saya juga menggunakan kuota teman saya kan. Yes. Saya sebut dua tadi. Teman saya itu bernama Yoyo. Oke, yang kedua, misalnya yang kedua saya tambahkan, budaya positif. Saya ini mau dihapus, boleh dihapus. Diklik saja, di delete. Saya tambahkan, saya foto lagi, saya unggah. Saya tambahkan dengan foto budaya positif di sekolah kita. Nih, literasi, boleh. Klik aja, simpan di satu file. Bapak Ibu siapkan yang mau dipresentasikan. Nanti Bapak Ibu tinggal tarik saja di sini. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Kalau mau bisa ya, ini hanya untuk PowerPoint. Nah, setelah ini misalnya ini kan 11 nih, 11 kita gunakan semua, tinggal tambah-tambah saja isinya ya, diganti-ganti, tinggal ditambah-tambahkan saja. Kenapa Bu? Unggah itu kalau menggunakan handphone ya? Bentar. Upload. Enggak. Oh, di tanda plus ya unggahan. Oh, ya tambah tanda plus di bawah itu ada satu unggah. Iya, unggah ini. Bukan itu mana? Ada sih ini loh. Udah ya. Ini sederhana untuk PPT saja Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan
Jadi Bapak Ibu, kita kira-kira sudah selesai ini ya, 11 slide ini kita selesaikan. Ketika mau presentasi, Bapak Ibu tinggal ambil saja kalau memang online ya. Ambil saja di sini tampilkan, klik tampilkan ya Bapak Ibu. Sudah klik tampilkan watermark. Nah, kalau menggunakan Gmail, pasti ada tulisan watermark. Tetapi kalau menggunakan belajar ini tidak ada watermark. Nanti saya ubah lagi ya nanti. Ini kan belajar menggunakan Google. Jadi Gmail biasa. Jadi email atau Facebook boleh bisa jadi semua. Tetapi Bapak Ibu, kayak saya menyarankan tadi menggunakan akun belajar ID karena kita sebagai pendidik, sebagai pengajar, kita mendapatkan akun pro, terus mendapatkan template gratis, terus di sini tampilan nanti tidak ada watermark tulisan Canva. Kalau kita menggunakan akun belajar ID, kalau ini menggunakan Gmail biasa. Oke, kita tampilkan dulu secara gratis. Seperti ini Bapak Ibu ya, dari awal. Dulu. Nih ya, ini tadi dari awal, budaya positif. Terus, slide kedua. Nah, ini tidak bergerak. Tapi kalau misalnya belajar ID tadi bergerak kan? Nah, bedanya di situ. Makanya saya bilang sama Bapak Ibu enaklah sekarang login di akun belajar ID. Diulangi lagi sekarang bisa menggunakan belajar ID di Canva-nya. Ini kan tidak bergerak nih. Oke, saya keluar ya. Bapak Ibu bisa sampai sini ya. Nah, kalau bisa tidak mau online Bapak Ibu unduh di sini, diklik bagikan di sini Bapak Ibu. Coba di handphone saya kurang tahu ya. Bagikan di sini Bapak Ibu, klik bagikan ya. Terus unduh di sini Bapak Ibu. Unduh ya. Nah, ini kan disuruhnya PDF. Nah, standar. Kita cari yang PPT kalau ada. Mana PPT? Tidak muncul di sini. Tidak ada, Bu. Nah, ini ganti ini. JPG, Bu. Ya, oke, ganti JPG jadi atau di sini. Oh, jadi yang tadi itu ganti JPG Pak ya? Iya. Nih, atau berarti PDF atau PDF. Nah, makanya itu. Nah, iya, ganti JPG atau PNG ya. Ketika Bapak Ibu mau presentasi. Kalau dulu ada kok. Itu nanti yang JPG atau PNG itu nanti kita buka PowerPoint baru. Iya, langsung langsung. insert picture. Iya, insert picture langsung tampil ya Bapak Ibu. Kalau zaman dulu, ketika tahun 2020 Pak, masih ada itu PowerPoint. Karena saya sudah lama tidak menggunakan akun biasa. Saya sudah menggunakan saat ini menggunakan belajar ID. Makanya saya bingung. Biasanya sih ada untuk hubungan dengan PowerPoint. Kalau ada tulisan PowerPoint berarti beri PowerPoint. Iya, bisa. Ada. Oh. Bukan. Ketua koperasi. Sebenarnya bukan tergantung lah pendidikan. Habis jalan pendidikan. Mungkin karena kami sudah sering menggunakan ya, jadi tidak ada lagi akun PPT, unduhan PPT kali ya ketika itu. Nah, ini untuk PowerPoint Bapak Ibu sudah bisa yang PowerPoint. Tetapi kalau untuk saya sekarang login menggunakan coba belajar ID. Bedanya sangat jauh Bapak Ibu. Belajar ID ya. Sangat-sangat jauh dari hasilnya. Sekarang Bapak Ibu coba dulu. Sudah didaftarkan menggunakan belajar ID? Di ACC? Iya, Pak Anton bagaimana Pak Anton sudah dicoba menggunakan belajar ID? Pak Burma tadi pakai unggah pakai apa? Belajar ID. Enggak, diunggah apa? Belum buat. Itu kan minta apa kan? Nah, itu kalau kita tunggu. Guru. Oh, foto. Foto nominal. Info GTK bisa. Organisasi kita sebagai organisasi profesi mengikuti PGRI. Kartu PGRI kita saja di foto. Nah, coba lihat sini. Saya sudah membuat satu tadi ya. Dengan judul tadi apa? Pemanfaatan media. Saya sambil. Oke, Bapak Ibu ya. Nih. Coba Bapak Ibu, di sini kalau kita menggunakan akun belajar ID ya, di sini nih. Nah, di sini Bapak Ibu
di kiri ini sudah ada template-nya banyak nih ya, akun pro semua. Elemennya banyak, unggahannya elemennya lebih banyak. Nih. Bisa semua, Sogalo. Bisa semua digunakan. Nah, pro semua tadi. Kalau di akun lain dia tulisannya pro. Terus ada teks, ada audio. Ya. Jadi tambahkan saja audio. Saya tambahkan audio ya. Saya ulangi dengan presentasi ini. Nih, saya tambahkan dengan lagu ini coba. Nah, saya tampilkan ya. Tampilkan di sini tidak ada untuk belajar ID ya. Pengen ngantuk langsung aja. Nah ini ya. Nah Bapak Ibu, saya tampilkan di sini, saya menggunakan musik ini misalnya ya. Oke, saya tampilkan di sini. Nih di sini ya Bapak Ibu ya. Boleh lesok ini. Ya, bisa dibawa ini sama kayak kita apa namanya? Misalnya coba KineMaster ya. Biasa di bawah ini sudah muncul ini untuk musiknya ya. Nah, Bapak Ibu, kita tampilkan di sini, kalau kita klik tampilkan, tidak ada lagi tulisan berbayar atau watermark. Ini kalau kita menggunakan akun belajar ID. Kita tampilkan saja. Nah, tadi kan. Nah, dia bergerak Bapak Ibu. Jadi animasinya bergerak. Nah, kan bergerak. Jadi lebih enak kalau kita menggunakan akun belajar ID. Jadi Bapak Ibu, sangat manfaatnya sangat luar biasa akun belajar ID tersebut. Ya, apalagi berhubungan dengan Canva. Ada musik. Nanti mau masuk video bisa. Berarti kita kalau mau nyantar itu sebagai pembelajaran bukan dulu lagi gitu ya? Oh iya, atau bisa nanti di video apa namanya diunduh menggunakan jadi MP3. Bisa. Jadi MP3 saja, MP3 jangan sendiri. Bisa dibuat offline-nya dulu kan? Iya, offline-nya ini diunduh Pak, diunduh saja. Di sini kan ketika unduhan, nih unduhan bagikan, kita unduh berupa ini kan disarankan PDF nih, kita unduh saja video MP3. Ketika video MP3 coba kita cek ya hasilnya bagaimana. Kalau menggunakan nah ini tutorial tadi sedikit cuma tutorialnya ya Bapak Ibu. Bentar ya, saya coba di mana tadi. Nih, kalau offline ya Bapak ya tadi nanya Bapak kalau offline ketika diunduh menjadi MP4 ya, coba kita lihat hasilnya seperti apa. Ini tidak ada musik ya, saya tadi belum, yang ini unduh belum ada musiknya. Jadi Ibu Bapak sudah sampai mana ini? Sudah coba? Sudah coba? Sedikit lagi Bapak Ibu, masih ngantuk. Kalau ngantuk kita senam dulu. Ervina itu sudah ngantuk. Jadi kita senam dulu, biar semangat. Nah Pak, ini ketika MP4 Pak MP4 dia berjalan sendiri, animasinya begini. Ini sama saja kan bagus juga MP4. Nah, hasilnya bagus. Jadi saya menyarankan Bapak Ibu itu menggunakan akun belajar ID. Kenapa ketika presentasi kita lomba di provinsi, lomba di kabupaten, kok bagus-bagus kalau ya hasilnya mereka menggunakan Canva seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi kita nggak usah banyak ngomong lagi, operator ngomong itu berjalan sendiri. Ya, Bapak Ibu bisa ya saat ini. Makanya saya menyuruh Bapak Ibu atau menyarankan Bapak Ibu menggunakan tadi akun belajar ID dan mengunggah salah satu identitas kita sebagai guru, kartu PGRI bisa ataupun kartu IG kalau anggota IG atau satu lagi info GTK kita seperti itu. ID card sebagai teacher. Nah ini kalau ke video ya Bu ya. Tambahkan lagi misalnya ini. Jadi kalau mau buat jadwal di kelas, Bapak Ibu kan wali kelas nih, atau mau buat di ini mading boleh bisa. Jadi kalau ini sangat banyak sekali Bapak Ibu manfaatnya ya.
Tadi kan saya mau buat sertifikat, Pak. Kumpulan tugasnya Bapak Ibu. Sekian dari saya. Ada mau lagi yang ditanyakan Bapak Ibu? Ada mah? Yuk mati ke lagi bisa. Oke. Siap. Salam sehat, salam bahagia, dan tetap semangat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini Pak Batar, sini. Andi dan Herodiki. Sudah 2 hari berturut-turut nak Ibu lihat kalian ini selalu telat. Sudah kelas 12 ya, Sandi dan Herodiki. Kenapa lagi? Sudah jam 8. Kemarin jam setengah 8 lewat 15. Hari ini jam 8. Kenapa telat masuk sekolah Sandi dan Diki selalu barengan? Motor pecah. Terus Herodiki? Bangun kesiangan. Rumahnya sedekatan itu? Jauh, tapi selalu berbarengan ya kalau berbarengan. Terus Ibu juga dengar setiap jam pelajaran jam pertama itu juga nama guru tiket Ibu dengar kamu ini juga bulan kemarin ya, pokoknya sering masuk buku, sering masuk telat terus ini. Udah semester kemarin itu udah berapa kali? Semester ini baru dimulai Januari sudah 2 kali telat. Bisa nggak Mas Ibu tuh hari ini alasannya pecahan. Kalau kemarin kenapa datang siang Mas? Sebenarnya begini Bu, tiap hari saya nungguin Diki Bu. Kenapa nungguin Diki? Diki? Nanti rangka membuat memam. Iya kan bisa, jangan bangun siang nak. Teman akrab nih, selalu Sandi menunggui Herbiki kan bisa nak. Tanpa bisa kan membantu orang tua itu jangan tidur sampai malam, membuat tumpangnya jangan sampai kesiangan. Masih ibu kan jam-jam 8 kalau sudah bantu ibu silakan persiapan ke sekolah. Kemudian jangan bangun siang, apalagi kan ditunggu oleh Sandi. Nah kalian ini kan sudah melakukan telat 2 kali dan semester kemarin juga berkali-kali melakukan kesalahan yaitu selalu telat datang ke sekolah. Ada konsekuensinya nak. Nah, kira-kira bagaimana Sandi? Hal positif apa yang akan kamu lakukan? Kita berdua akan mengikuti sampah setidaknya musola. Ya, perbaikan dirinya apa? Kira-kira untuk besok. Nah, apakah bisa memperbaiki diri? Besok tidak akan berat lagi. Bisa Bu. Janji tidak akan mengulanginya lagi dan akan datang tepat waktu. Melalui apa nak? Melalui surat perjanjian nanti ya? Iya Bu. Melalui surat perjanjian nanti di sini ya, di buku minggu ya. Kemudian bagaimana dengan Herodiki? Saya berjanji tidak akan telat lagi dan saya berterima kasih dengan Sandi yang sudah menjemput saya tiap hari dan sering terlambat kami berdua. Iya, bisa kan bangunnya pagi ya? Ya. Kan sholat subuh dulu, nah sebelum ini ya bangun tidur itu sholat subuh, kemudian siap-siap sekolah ya, berjanji ya nanti ya. Kemudian karena kalian ini sudah telat, udah 2 kali berturut-turut di awal pertemuan ini, ada konsekuensinya nak. Kira-kira hal positif apa yang akan kalian lakukan? Tanggung jawab kami akan memunguti sampah karena masih banyak sampah yang berserakan Bu. Di depan kelas kalian ya? Bisa? Hal positif seperti itu akan dilakukan. Nah kemudian kalau misalnya besok bisa, saya lihat ya, mudah-mudahan besok anak-anak tidak telat lagi. Apalagi Sandi sudah tiap pagi bangun dan selalu menjemputi Herodiki ya nak ya. Silakan nanti ada ada sedikit sampah, ada plastik dan kertas,
kalian bersihkan. Kemudian nanti saya bisa menemui kalian lagi ya. Terima kasih Bu, kami tidak akan mengulangi lagi dan kami tidak akan lambat lagi mulai besok dan seterusnya. Kami akan membuat surat perjanjian dan melakukan hal positif, membuang sampah yang berada di tempat kami. Bagaimana Sandi sama Heri ya? Ya, Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi dari 12 IPA 2. Perkenalkan, nama saya Heri Indi Tarjuna dari kelas 12 IPA 2. Kami meminta maaf kepada Ibu Isa dan kami tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih kepada Ibu Isa telah membimbing kami. Kami berjanji kami tidak akan terlambat ke sekolah lagi. Hal positif, kami akan datang tepat waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum.